Jumpa lagi stesen minyak mini. Jadi warga di sini tuh boleh jualan minyak pakai stesen mini seperti ini, teman-teman. Kalau di film Upin Ipin, saya sering melihat Upin Ipin makan nasi lemak. Saya jadi kepengen, tapi di kampung saya nasi lemak tidak ada yang jual. Di kampung ini nggak ada yang jual nasi lemak ya? Tidak. Jalan-jalan pagi hari sambil beli sarapan, teman-teman. Ini tadi totalnya berapa, Dek? 26.000. Kok 26.000? 30. Oh, 36.000 ya? 36.000 atau setara 15 ringgit, teman-teman. 15 ringgit boleh dapat sarapan 4 orang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam subuh. Salam subuh. Di edisi video kali ini. Di video kali ini Saya bersama bapak saya. Saya bersama bapak saya. Sepulang bapak saya merantau dari Malaysia. Dari Malaysia. Saya akan menunjukkan sahabat-sahabatku dari Malaysia. Suasana kampung halamanku ketika subuh. Alhamdulillah. Kita orang selesai sholat berjamaah subuh di masjid. Kali ini akan jalan-jalan di kampung, ya kan? Ya. Sambil cari sarapan pagi lah. Betul nggak, Dek? Betul. Oke, teman-teman, di edisi video kali ini saya bersama anak saya ingin ngevlog suasana kampung halamanku. Lama tak jalan-jalan di pagi hari ya. Jadi kali ini saya bersama anak saya akan jalan-jalan di pagi hari, akan menunjukkan suasana kampung halamanku seperti apa. Kita pergi ke pasarnya tak hari ini? Pergi. Jadi suasananya agak gelap ya, teman-teman. Kalau di kampungku itu kalau pagi hari seperti ini, teman-teman, udaranya begitu sangat dingin. Lampu penerangannya agak jauh ya, jadinya agak gelap-gelap sedikit. Oke, teman-teman, semoga terhibur dengan vlog sepulang saya dari Malaysia. Saya akan nge-vlog itu ya, review kampung saya dulu sementara. Insya Allah nanti kalau ada video-video terbaru tentang makanan yang dari Malaysia, wisata di Malaysia, saya juga akan reaction kembali. Loh, ini kok jadi gelap malah, Dek? Oke, kita alihkan kamera ke depan. Dan seperti ini suasana di pagi hari atau waktu subuh. Kita jalan kemana? Jalan-jalan pagi hari biar sehat ya. Di pagi hari seperti biasa ayam berkokok ya, Dek ya. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Warga kampung di sini itu banyak memelihara ayam kampung ya, teman-teman. Jadi setiap paginya ayam kampung itu selalu berkokok, bersahut-sahutan. Kalau pagi seperti ini warga sebagian ada yang tidur, sebagian belum tidur. Oh, sebagian belum bangun ya, Dek ya. Kok belum tidur? Masih sepi, teman-teman. Karena ini betul-betul baru selesai azan subuh. Kok baru selesai azan subuh? Baru selesai itu ya, sholat subuh. Jadinya sepi. Nampaknya belum semuanya bangun. Ini kalau di Indonesia, teman-teman, pukul 5 pagi ya. Kalau di Malaysia pukul 4 pagi. Jadi kalau waktu sholat subuh di Indonesia itu waktunya itu 5 pagi. Kalau di Malaysia 5 pagi itu masih itu ya. Masih agak agak gelap ya. Kalau di sini 5 pagi itu tengok mataharinya sudah mulai terbit.
Dan ini ayam-ayam kampung ya. Ayam-ayam kampung di sini tuh diliarkan begini saja teman-teman. Jadi disiapkan rumahnya, nanti kalau petang dia akan balik sendiri. Sudah jinak lah. Ini ada papan-papan kayu jati yang akan dipergunakan untuk meja dan kursi. Mobil angkutan warga di sini seperti ini teman-teman. Ada juga mobil truk ya. Di kampung saya ini jarang yang punya mobil pribadi teman-teman. Kebanyakan mobilnya itu mobil angkutan-angkutan semua ya. Untuk transportasi itu jarang. Maksudnya untuk kendaraan mobil transportasi pribadi itu jarang. Karena warga di sini lebih suka memilih mobil angkutan itu untuk itu ya. Untuk sumber pendapatan. Jadi yang punya mobil pribadi di sini itu orang-orang yang sudah lumayan berpendapatan tinggi lah teman-teman. Suasananya memang agak sepi teman-teman. Karena ini ya pagi hari ya, atau pagi sangat lah. Yang terdengar hanya bunyi suara ayam berkokok ya Dek ya? Iya. Bunyi suara ayam berkokok, bersaut-sautan. Kali ini saya juga akan menunjukkan pasar tradisionalnya teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa tahu pasar tradisional di kampung saya itu seperti apa. Apakah sama seperti di Malaysia gitu. Tadi pagi saya sudah dibangunkan anak saya. Bapak kan jarang di rumah. Bangun, ayo sholat jamaah di masjid. Selepas sholat jamaah di masjid, kita jalan pagi. Soalnya bapak selalu meninggalkan saya, merantau terus di Malaysia. Kebanyakan warga di sini itu kendaraannya motor teman-teman. Motor di sini tuh kebanyakan motor matic teman-teman. Dulu nggak motor matic teman-teman. Entah kenapa sekarang itu tren motor matic ya. Nah ini ayam kampung tuh banyak sekali berkeliaran teman-teman. Tapi ini karena petang ya, jadinya kurang nampak teman-teman. Ini vlog real ya teman-teman. Jadi supaya teman-temanku daripada Malaysia supaya bisa melihat secara langsung dan terasa sambil jalan-jalan ya teman-teman. Iya. Ya kan Dek? Iya. Sambil jalan-jalan ya. Mungkin kalau belum ada rezeki, belum bisa berkunjung ke Indonesia, bisa melihat secara langsung di kontennya Bang Toha ya. Sebab kontennya Bang Toha ini membahas tentang suasana yang ada di Malaysia dan juga suasana yang ada di Indonesia. Kebetulan saya ini adalah seorang perantau dari Malaysia ya kan. Seperti ini teman-teman ya kan. Mobilnya itu mobil angkutan ya. Mobil pick up atau mobil L300. Dan masih gelap teman-teman. Jalan pagi seperti ini itu sehat teman-teman. Sambil kita melihat matahari yang akan terbit. Dan seperti ini ya suasana pagi yang ada di kampung halaman saya. Kali ini saya akan menuju ke pasar tradisionalnya teman-teman. Tapi nampaknya kalau pasar tradisional di kampung saya pagi seperti ini itu orang-orang baru datang untuk mempersiapkan jualannya teman-teman. Jadi belum ada yang berjualan ya. Biasanya nanti jualannya itu pukul 7. Kalau ini kan masih pukul 5.20 menit. Jadi acaranya jalan sehat pagi keliling kampung. Supaya teman-teman juga melihat suasana pagi di kampung saya itu seperti apa. Soalnya kalau saya ngevlog itu kan biasanya siang hari, sore hari, kemudian juga di ladang-ladang ya kan. Jadi biar lengkap, saya ajak kawan-kawanku semua
untuk jalan-jalan pagi di kampung Indonesia seperti apa ya kan. Di perkampungan saya ini teman-teman, rumahnya itu sangat padat sekali ya. Depan, samping, belakang, semuanya penuh dengan rumah-rumah. Bahkan sekarang area persawahan pun juga akan mulai dijadikan perumahan ya. Ini kan area persawahan. Ya jadi dijadikan rumah ya, karena mungkin mulai bertambahnya penduduk ya kan. Penduduk yang sangat banyak. Di Pulau Jawa saja teman-teman, jumlah penduduknya itu ratusan juta ya. Hampir separuh jumlah penduduk warga negara Indonesia. Kalau di Indonesia kan jumlah penduduknya kan 300 juta. Jadi di Jawa ini hampir sekitar 100 juta lebih teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman pemandangan yang ada di kampung halaman saya ketika matahari mau terbit teman-teman. Jadi hari ini saya menunjukkan vlog di kampung halaman saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku daripada Malaysia terhibur ya. Betul Adik? Dan seperti ini bentuk-bentuk rumah orang kampung yang ada di kampung halaman saya teman-teman. Kalau di Malaysia kan teman-teman, perkampungan Malaysia kan setiap rumahnya kan ada tong sampahnya kan. Tong sampah daripada itu ya, daripada pemerintahan Malaysia ya, tong sampahnya. Jadi kalau warga di sini tuh, kampung-kampung di sini tuh, kalau tong sampah ini buat sendiri teman-teman. Biasanya warga akan mengelola sampahnya itu belakang rumahnya teman-teman. Jadi belakang rumahnya itu ada tempat pembuangan sampah kecil lah. Kalau di Malaysia kan tiap rumah kan ada tong sampahnya ya kan. Namun untuk kehidupan di kampung Indonesia ini tidaklah begitu kotor lah teman-teman. Warga di sini itu juga sangat menjaga kebersihan ya. Mungkin kalau ada sampah-sampah di Indonesia yang terlampau kotor sangat itu berada di perkotaan teman-teman. Karena warga perkotaan itu begitu sangat padat. Kemudian untuk akses pembuangan sampah itu juga terbatas. Jadinya ya menimbulkan pemandangan kota sebagian kurang elok. Tapi kalau untuk di desa-desa seperti ini teman-teman, warga di sini tuh biasanya menyisakan sedikit tanahnya, digali ya, biasanya digali untuk pembuangan sampah ya biasanya. Jadi sampah-sampah tersebut itu digali, kemudian kadang dibakar teman-teman. Kalau yang seperti ini itu rumah yang orang berada teman-teman, punya mobil 2 lah. Rumahnya berpagar. Biasanya kalau orang-orang yang punya mobil 2 seperti ini itu dia kerjanya itu di luar kota teman-teman. Bisnis. Ini ada bapak ibu yang sedang jalan-jalan pagi juga. Kalau saya kan jalan-jalan pagi dengan anak saya. Dan kita hampir sampai di pasar tradisionalnya teman-teman. Jadi pasar tradisionalnya itu ada di ujung sana. Nanti akan kelihatan ya teman-teman. Untuk pasar tradisional yang ada di kampung saya ini tidak terlalu besar teman-teman. Betul Adik? Tidak terlalu besar. Kecil. Yang jualan pun juga terbatas teman-teman. Jualannya ayam. Untuk daging pun sedikit lah jualan daging. Warga di sini tuh lebih suka membeli ikan teman-teman. Karena harga ikan ini lebih terbilang murah teman-teman. Dan ini rumah itu ya, rumah klinik kalau di Malaysia teman-teman. Rumah klinik. Namanya Dr. Sriati. Ini rumah klinik desa teman-teman. Rumah klinik desanya seperti ini teman-teman. Ini kliniknya teman-teman. Di sepanjang jalan mungkin teman-teman daripada Malaysia kalau melihat video ini, bang kok nggak ada tong sampah? Iya, di sini tuh nggak seperti di Malaysia teman-teman. Kalau di Malaysia kan setiap rumah kan ada tong sampahnya kan. Tapi kalau di sini warga itu
mandiri. Jadi membuang sampahnya itu di tempat sampahnya sendiri-sendiri di belakang rumah. Di belakang rumah itu ada pembuangan sampah kecil lah. Kemudian ada juga yang bertanya, "Bang, kenapa nggak ada longkangnya?" Iya teman-teman, tengok jalan di Malaysia dan di Indonesia itu memang berbeda ya. Nggak ada longkangnya kalau seperti ini. Ini kalau di Malaysia dikasih longkang ya, atau selokan. Tapi di sini sebelah sini ada selokan juga teman-teman, ada longkang lah. Tapi gelap teman-teman. Ini longkangnya ya. Ada juga longkangnya. Yang ini longkangnya nggak ada teman-teman, nggak tahu lah. Ini kalau hujan lebat itu air itu ya mengalir kemana-mana ya. Hampir itu teman, hampir apa? Sampai di pasar tradisionalnya teman-teman. Kurang setengah jalan. Kurang sedikit lagi. Ini gerobak-gerobak yang biasa untuk jualan keliling teman-teman. Jualan makanan secara keliling. Seperti ini bentuknya. Kalau di Malaysia kan saya tidak pernah melihat orang jualan makanan secara keliling ya. Tapi kalau di Indonesia jualan makanan secara keliling itu menjadi hal biasa. Dan di depan sana itu adalah toko teman-teman. Kalau di daerah, kok kalau di daerah sih, kalau di Malaysia kan namanya kedai runcit, tapi kalau di sini namanya toko. Ada stasiun minyaknya mini juga teman-teman. Lihat ada stasiun minyaknya mini. Kalau di Malaysia kan nggak ada ya kedai, terus kemudian ada stasiun minyaknya mini. Dan ini adalah padang desa teman-teman, atau lapangan desa. Biasanya kalau untuk menyambut upacara 17 Agustus di sini, tapi sekarang sudah beralih tempat atau berpindah tempat. Dan di sini ada sekolah rendahnya. Seperti ini sekolah rendah yang ada di perkampungan Indonesia. Yang ini sekolah agama teman-teman. Seperti ini sekolah agama yang ada di Indonesia. Ini nampaknya akan ada pembangunan lagi buat office ini. Ini sekolah agama yang ada di Indonesia. Kalau sekolah di Malaysia itu kebanyakan rata-rata menggunakan aircon semua ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh nggak ada yang menggunakan aircon teman-teman. Kalau saya lihat fasilitas sekolah yang ada di Malaysia kan rata-rata menggunakan aircon semua kan. Tapi kalau di sini jarang teman-teman. Biasanya kalau sekolah yang menggunakan aircon itu sekolah-sekolah tertentu ya, sekolah swasta yang harganya cukup lumayan tinggi. Di sini ada aircon pun paling aircon berada di office saja teman-teman. Untuk kantornya saja ya. Ini ada orang jualan bakso, tapi bukannya itu bukan sekarang teman-teman, bukannya nanti. Untuk pagi hari seperti ini suasana sepi teman-teman. Lalu lalang kendaraan juga belum begitu ramai. Tapi nanti kalau setelah pukul 7 sudah mulai ramai ya. Kalau jam-jam sekarang 5:30 itu masih sepi. Dan di sini saya melihat bapak tani yang akan pergi ke sawahnya menaiki basikal ya, atau menaiki sepedanya. Jumpa lagi stasiun minyak mini. Jadi warga di sini tuh boleh jualan minyak pakai stasiun mini seperti ini teman-teman. Ini stasiun mini ya.
Harga stesen mini itu juga cukup lumayan mahal teman-teman. Sekitar berapa ya? Sekitar 2000 ringgitan lah. Bahkan hampir lebih lah, hampir 3000 ringgitan lah. Stesen minyak seperti itu teman-teman. Bang, kenapa sih di Indonesia kok ada orang jualan bensin eceran ya, atau minyak eceran stesen mini? Ya karena lokasi stesen minyak di sini dari kampung ini itu agak lumayan jauh teman-teman. Sekitar berapa ya? 40 menitan ya. Jadi stesen minyak di sini tuh jauh banget. Dan itu juga ada mobil teman-teman. Mobil. Pak. Kebiasaan untuk ibu-ibu atau mak-mak ketika pagi hari, mereka akan menyapu halaman rumahnya teman-teman, untuk menjaga kebersihan ya. Itulah kenapa saya selalu mengatakan kalau di kampung itu dari sisi kebersihan itu masih oke lah daripada di perkotaan. Kalau di perkotaan kan kadang-kadang melihat pemandangan kurang elok ya kan. Ya karena di satu sisi rumahnya itu begitu padat. Kemudian akses pembuangan sampah mungkin juga terbatas. Kalau di kampung ini rumah padat, tapi untuk akses pembuangan sampah itu masih oke lah, masih bisa. Memang suasananya begitu padat ya. Kalau di kampung Malaysia kan rumahnya masih jarang-jarang. Tapi kalau di kampung Jawa Indonesia teman-teman, nah seperti ini rumahnya. Ya kan? Dan itu ada kedai makan. Sudah buka tapi saya masakannya tak begitu itu teman-teman, tak begitu, kurang suka ya. Jadi nanti saya akan pilih kedai makan yang lain. Dan pasar tradisionalnya pun juga masih sepi teman-teman. Ini juga kedai makan teman. Ini kedai makan teman-teman. Nah ini kedai makan para bapak-bapak tani yang akan berangkat ke sawah. Bungkus apa tadi? Bungkus makanan apa orang? Nggak terus? Nggak sarapan? Nggak bungkus sarapan nasi pecel? Bungkus ya? Iya, iya. Ini saya mau beli nasi pecel teman-teman. Mau beli nasi pecel berapa bungkus dek? Mas Pian, ibu 4 ya? Iya. 4. Oke teman-teman, saya akan beli nasi pecel. Bu, bungkus nasi pecel bu. Sekawan. Kali telur bu. Kalau pagi hari itu enaknya sarapan nasi pecel teman-teman. Nasi pecel di sini itu masih murah loh. Nasi pecel di sini sama telur berapa bu? Sama telur 9.000, nak biasa 6.000. Oh, nasi pecel sama telur bu. Telur ceplok bu. Kalau di sini tuh nasi pecel sama telur itu masih 9.000 teman-teman. Kalau di kota itu sudah nggak boleh itu. Kalau di kota itu nasi pecel sama telur sudah 15.000. Tapi kalau untuk di desa masih 9.000 ya. Kalau di desa itu harga makanan masih boleh murah sedikit lah. Tapi kalau sudah di perkotaan itu harganya lain cerita. Kalau pakai uang ringgit itu sekitar 3 ringgitan teman-teman untuk sarapan pagi. Jadi kalau sarapan pagi di Indonesia nasi pecel pakai telur itu 9.000 ya. Untuk jenis minumannya di sini itu tidak banyak teman-teman. Minumannya hanya ada TO, kemudian es jeruk, teh anget, es teh, es jeruk. Mungkin untuk teman-teman dari Malaysia itu juga agak bingung ya, teh hangat itu apa? Teh hangat itu TO panas, es teh itu TOS, es jeruk limo es teman-teman. Jadi ada perbedaan bahasa ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan pasar tradisionalnya itu masih sepi loh, belum ada yang persiapan jualan. Padahal sudah mau pukul 6 pagi ya, tapi saya lihat itu ya masih belum ada
persiapan orang jualan. Ini nggak tahu ini jualannya pukul berapa. Oke teman-teman, saya kira tuh cukup sampai di sini videonya ya. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabat semua. Oh iya, nanti saya akan review itu ya, nasi pecel harga 3 ringgit. Kok lupa, nanti kalau saya pulang saya akan review nasi pecel 3 ringgit itu dapat apa aja gitu loh. Kalau di film Upin Ipin saya sering melihat Upin Ipin makan nasi lemak. Saya jadi kepengen, tapi di kampung saya nasi lemak tidak ada yang jual. Di kampung ini nggak ada yang jual nasi lemak ya? Tidak. Sering melihat Ipin Upin makan nasi lemak? Sering. Kenal siapa saja di film Ipin Upin? Upin Ipin, Terus? Jarjit, Meme, Susanti, Ehsan, Fizi, terus siapa lagi? Ijat, Raju, Tok Dalang, terus Opa, Kak Ros. Bang Saleh. Siapa? Bang Saleh. Bang Saleh juga ada. Ada. Oh, Bang Saleh, terus Uncle Mutu. Uncle Mutu biasanya jualan apa? Nasi lemak. SABCD. Jadi anak-anak di Indonesia itu sampai hafal ya makanan khas Malaysia, nasi lemak, kemudian SABCD itu sampai hafal. Karena film Ipin Upin itu sangat populer di Indonesia. Suka film Ipin Upin, Bu? Suka? Jadi tayangan film Ipin Upin ini benar-benar sangat disukai oleh anak-anak Indonesia. Dan anak saya ketika menonton film Ipin Upin, saya pun juga ikut nonton kadang-kadang. Oke dek, kita sarapan pagi, jom buat sahabat-sahabatku semua, sarapan pagi semuanya ya. Dan seperti ini teman-teman, penampakan nasi pecel 3 ringgit ya. Nih, lihat. Ada telur mata, ada tempe goreng, ada bakwan sayur namanya. Di sini, ini ada sayur-sayurnya. Jom untuk sahabatku semua jemput makan semua. Semoga vlog hari ini sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha dan terhibur semuanya ya. Yuk makan semuanya, sarapan pagi, nasi pecel. Kalau di Malaysia yang paling saya suka adalah sarapan nasi lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu dek. Untuk sahabatku semua, jom sarapan nasi pecel RM 3 ringgit. Bismillahirrahmanirrahim.